menjadi saksi mata dan melihat bagaimana jalannya proses persidangan di tempat ini. Sejauh mana mereka bisa membuktikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Apa yang mau disampaikan? Ya, semoga lancar. Semoga lancar. Yang minta doanya aja, Bang. Pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di bangunan semua itu tuh enggak ada geng-geng motor. Kalau lihat kayak gitu, apalagi kalau di borgol gitu tuh, ya Allah, hati saya les. Kasihan. Sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Agenda sidang kini memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak pemohon. Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 4 orang saksi fakta, diantaranya adalah Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia, dan Ahmad Saifuddin. Kita akan menyerahkan bukti atau keterangan secara tertulis daripada saksi-saksi novum, dan yang kemudian kedua adalah mendengarkan 4 orang saksi. Mereka akan menerangkan ya keberadaan mereka bersama dengan 5 terpidana itu pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Dalam sidang PK ini, kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Untuk saksi faktanya sendiri, dibagi kembali menjadi 4 klaster, mulai dari saksi alibi, saksi yang mengungkap dugaan kebohongan, saksi terkait dugaan penyiksaan, dan saksi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya kembali menapaki Pengadilan Negeri di Cirebon, Jawa Barat untuk kemudian mencermati dan mengamati bukti-bukti alibi para terpidana yang mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan hari ini secara khusus saya bersiaran di tempat ini dalam The Prime Show dan menjadi saksi mata dan melihat bagaimana jalannya proses persidangan di tempat ini. Saya akan coba berbincang bersama dengan para terpidana, keluarga terpidana, saksi-saksinya, termasuk mereka-mereka yang namanya disebutkan ada dalam pusaran dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Eki dan Vina. Sejauh mana mereka bisa membuktikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Sejauh mana tim pengacara bisa meyakinkan pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan alibi yang mereka miliki, termasuk Sudirman yang sesungguhnya sudah mengajukan PK juga bukanlah seperti yang dituduhkan. Ini pertaruhan terakhir mereka dan saya Abraham Silaban akan mengawal. Kita melihat ketibaan dari para terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan sebentar lagi persidangan akan dimulai. Cil, gimana Cil? Siap? Siap ya? Siap. Nih, ada beberapa terpidana. Oke. Gimana persidangan? Ya. Ya. Mereka sudah masuk di ruang transit. Kita akan melihat
dan mengawal jalannya persidangan hari ini. Ya, mari Pak. Gimana Mas? Untuk sidang hari ini siap? Siap. Mas, gimana Mas? Apa yang mau disampaikan? Ya, semoga lancar. Semoga lancar. Mas Rivaldi. Mana Mas? Mau bilang apa? Nanti Pak. Mau bilang apa Mas? Yang minta doanya aja, Bang. Doanya aja. Di sela-sela jalannya persidangan, saya, Abram Silaban, menemui para keluarga terpidana yang hadir di Pengadilan Negeri Cirebon. Apa yang mau disampaikan Pak? Karena hari ini Rivaldi dan kawan-kawan akan bersaksi di muka persidangan untuk pertama kalinya. Dan setelah kemudian 8 tahun silam, dan hari ini kemudian mereka akan bicara kembali ke publik. Nggak bisa ngomong. Ya mudah-mudahan mereka bicara apa namanya yang mereka rasakan lah waktu 2016. Itu yang saya ingin tahu sekuat apa mereka bisa cerita nanti di dalam sidang nanti, menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia ya waktu itu kejadian seperti itu. Saya kalau sendiri saya merasakan saya nggak mungkin kuat gitu Pak. 8 tahun berlalu, Pak Asep, Bapak masih terus meyakini bahwa putra Bapak tidak bersalah dalam kasus ini? Saya yakin anak saya tidak bersalah. Karena posisinya udah ada di Utbar 3 hari yang lalu sebelum dijemput sama oknum Polri ke lapas Utbar waktu itu. Jadi tidak ada di TKP, tidak ada pada waktu itu. Tidak ada. Seperti yang disebutkan. Tidak ada Pak. Tidak. Dan waktu itu justru malahan disebutkan tersandungnya kasus kepemilikan senjata tajam. Betul Pak. Betul. Dan Ucil pun sebetulnya mengenal nggak sebetulnya? Tidak mengenal sama sekali, sama Sudirman dan teman-temannya tidak mengenal. Kan tidak satu kampung Pak. Kita posisinya di kota, di Cipto Pak tinggal. Makanya Rivaldi waktu itu, siapa Pak yang jemput saya, siapa? Dan gitu, nanya dia ke oknum tersebut. Ini katanya orang, lu siapa kamu? Kan gitu, nanya seperti itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam kesempatan ini? Untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk netizen, saya hanya minta doanya supaya PK-nya anak-anak ini dikabul, terutama Rivaldi dan teman-temannya. Saya mohon untuk seluruh masyarakat Indonesia, tolong doakan anak saya supaya PK-nya dikabul dan Mahkamah Agung mengabulkan permintaan anak-anak. Terima kasih sekali lagi Pak Asep ya. Terima kasih ya Pak Asep ya. Kenapa Pak Asep? Sedih. Sedih. Apa yang membuat selalu teringat? Apa yang membuat selalu sulit untuk melupakan? Ya makan dulu ya, inget lah enggak lah. Nanti saya ngaco, gimana ya, kayaknya mau nangis. Enggak lah. Yang bikin sedih itu, berat kesedihan itu faktor apa Bu? Ya faktor dianiaya ya, yang sedih. Ibu lihat itu, Ibu dengar itu? Ya dengar kata Hadi kan cerita. Apa yang dia bilang kepada Ibu? Ya kan digembok, dia apa gitu tuh. Saya masih ingat. Dan mereka tetap bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah. Iya, nggak ngelakuin. Dan Ibu juga yakin? Yakin. Ini 8 tahun berlalu loh Bu, udah Iya. lama Bu. Ibu tetap meyakini bahwa mereka ini bukan pelakunya? Enggak. Itu juga mau nikah 2 tahun lagi. Dua tahun lagi mau menikah? Iya. Iya 2 minggu. 2 minggu lagi mau menikah. Oke. Kok sampai kejadian seperti itu? Iya. Udah disangka. Katanya pembunuh, padahal enggak itu tuh. Enggak ngelakuin sama sekali. Padahal semua rencana pernikahan itu sudah disiapkan. Udah DP.
Jangan-jangan undangan sudah disebar juga? Belum. Kan seminggu lagi, itu kan 2 minggu lagi. Nah, kan dia nggak ngelakuin sama tangannya, nggak tahu itu kejadian itu. Ibu pernah kebayang nggak waktu itu? Ya kebayang ya, waktu dipukulin pakai gembok gitu tuh kan. Ini, Kalau ibu bisa menyampaikan sesuatu, apa yang mau ibu sampaikan? ya mintanya saya sih dibebasin. Dibebasin. Orang nggak bersalah sih. Bukan geng motor, Bu. Bukan. Itu kerjanya juga kuli bangunan. Punya motor buat kerja. Nggak punya jaket-jaket geng motor. Nggak punya. Di bangunan semua itu tuh nggak ada geng-geng motor. Dan betul bahwa malam itu Mas Hadi dan kawan-kawan itu nginep Betul. di sebelah rumah Pak Pasren. Iya. Di rumah kontrakan itu. Waktu itu kan Ibu Nining dulu, terus ke rumah neneknya Hadi, terus pindah ke rumahnya Pak Pasren. Apa yang disampaikan Mas Hadi Saputra kepada ibu yang membuat ibu kok susah sekali untuk bisa melupakan ini, kok sakit sekali kalau bisa mendengarkan itu? Doain yang doa aja lah, suruh dibebasin, tetap bebas aja. Bu Mainah, terima kasih ya Bu ya. Dengan ibu siapa namanya Bu? Bu Yati. Bu Yati, ibundanya Eko. Tadi ngomong apa sampai bisa sedih Bu? Enggak ngomong apa, ngeliat aja udah sedih kalau lagi ngomong. Dia kan di dalam nggak kelihatan, nggak ini nggak bisa masuk. Ya pengen sedihnya gimana ya? Lihat aja kayak kalau anak bener-bener melakukan masa bodoh gitu. Jadi kan ngeliat anak kayak gitu tuh masuk. Ibu yakin anak ibu jujur? Yakin. Enggak melakukan. Ibu yakin Mas Eko nggak seperti yang dituduhkan? Enggak, semua nggak ada, itu saudara semua itu. Ibu yang melahirin anak, ibu yang rawat anak ibu sampai dewasa. Ibu pernah nyangka nggak kalau misalnya Mas Eko dituduhkan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji itu? Enggak, soalnya anak selalu terpantau sama saya tuh. Kalau sore bantu-bantu, kalau bekerja bantu-bantu. Terus kalau jam 8 belum pulang saya cari. Jadi ya nggak mungkin gitu loh. Anaknya nggak paling ide, jangan main lama-lama. Enggak, bukan. Bukan geng motor, Bu. Bukan. Motor aja kredit Mas, buru-buru geng motor, lagi ibunya juga orang buruh. Dia juga kerja bangunan. Biar ibunya kadang suruh bantuin, gak dia kan tetap kerja. Ya uangnya Bu habis, nah buat jajan, buat makan ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak mau pengen apa bisa kebeli kata saya gitu. Pengen es bisa beli, nggak minta sama ibu. Minta sama ibu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kan kamu bantuin ibu gitu. Ini kan udah 8 tahun berlalu, Bu. Iya. Apa yang membuat ibu sampai sekarang masih ada burat kesedihan, Bu? Ya namanya orang kayak gitu ya pasti aja sedih ya. Gitu. Saya sampai sakit coba Mas. Mikirin anak kena hipertensi sama lambung sampai cuci darah saya. Bener. Anak udah masuk 4 tahun saya jatuh sakit karena anak nggak pulang-pulang. Pikiran. Ini dia belum dilepas kemarin. Sabar ya, Bu. Pas saya lu Ini karena kepikiran. ini juga lagi perih nih. Perih banget, stres kan. Mikirin anak udah 8 tahun, berarti lebih 8 tahun. Ini ya Allah. Jadi kepedihan itu masih terus terasa. Masih. Jadi kalau udah di rumah anak mungkin enggak. Kalau lihat kayak gitu, apalagi kalau di borgol gitu tuh ya Allah, hati saya les. Kasihan. Lagi kecil aja kalau dirandeng ring-ring, pintunya ditutup nangis, apalagi tuh kayak gitu. Batinnya dia tuh sakit itu tuh. Tadinya saya ngeliat aja nggak boleh sana Bu, sana. Ibu mau ngomong apa, Ibu? Silakan. Banyak publik yang perhatikan kasus ini. Banyak tangan-tangan yang ikut memperhatikan kasus ini. Apa yang Ibu mau cerita, apa yang Ibu mau sampaikan? Ya pengen sih anak saya tuh keluarin, bebasin.
Saya sudah untung aja ada Kang Deddy yang otopsi buan netizen, alhamdulillah saya ada yang bantu ya. Kalau nggak ada kayak tahun 2016 tuh gimana coba? Segini udah seneng, tapi seneng juga nangis ada bahagianya juga sih. Tapi rasa sakitnya masih ada ya. Untung ada film ya Mas ya. Kalau nggak ada film itu gimana anak? Mungkin kata saya ngomongnya kalau udah 5 tahun ada angka, masa udah segini lamanya kok nggak ada angka-angka gitu. Yang kuat ya Bu. Yang sabar ya Bu ya. Yang sabar ya. Ya, kalau saya pribadi saya yakin bahwa mereka itu nggak bersalah, insya Allah saya yakin. Sobat, saya Abraham Silaban dan saya ada di Pengadilan Negeri Cirebon melihat Peggy dan keluarga turut datang ke sini untuk berikan dukungan kepada 6 terpidana yang sedang mengajukan PK. Dan kita akan cari tahu apa maksud dibalik ini semua, kehadiran Peggy yang bukan ini pertama kali untuk memberikan dukungan, tapi ini sudah keberapa kali? Yang kedua kali ini. 2 kali ya? Betul. Oke. Peggy bisa cerita, Peggy, untuk datang ke sini dan kembali memberikan dukungan moral kepada keluarga terpidana dan termasuk para terpidana, itu kenapa? Ya, karena saya pribadi kan saya tidak bisa membantu banyak, jadi saya hanya bisa membantu untuk mensupport mereka. Jadi semoga dengan saya kesini saya bisa mendukung bersama keluarga dan sebagian tim kuasa hukum saya juga semoga bisa memberikan motivasi buat mereka lah, supaya mereka bisa lebih berani lagi mengungkap kebenaran, dan supaya semoga kami semua berharap dan saling mendoakan yang terbaik buat mereka supaya mereka bisa segera terbebas dan semoga mereka bisa kumpul bersama keluarga lagi. Peggy sendiri ada yang kenal di antara 6 terpidana ini? Sudirman sih yang itu. Sudirman nggak ada di sini tuh? Oh iya. Kalau sekarang itu hanya tahu orangnya aja karena saya pernah sekolah di sekitar situ, jadi hanya tahu aja. Oke. Jadi pada prakteknya ya wajah-wajah itu yang mungkin bisa dikenali lah ya kalau misalnya dicari tahu kembali gitu ya. Oke. Peggy mau bilang apa nih kepada para terpidana? Andai kata memang ini disaksikan, kemudian juga keluarga para terpidana yang ada di sini bisa menyaksikan ini semua, karena kamu juga sudah melalui proses yang sulit ketika kamu juga ada dalam posisi waktu itu ditahan, waktu itu sempat dibawa ke Polda Jawa Barat, tapi pada prakteknya pra peradilan kemudian memutuskan bahwa apa yang disangkakan padamu tidak sedemikian. Ini sekarang perjuangan sedang ada dialami oleh para terpidana yang juga merasa bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Saya ingin memberikan motivasi pada mereka supaya mereka lebih semangat lagi untuk menyampaikan kebenaran. Ayo kita berani, jangan sampai kita diam kalau misalnya kita masalah. Ayo kita ungkapkan sebenarnya siapa. Kita bicara kepada media dan bicara kepada semua orang bahwa kita tidak bersalah. Jadi ayo kita sama-sama saling berjuang, kan? Karena apa ya, keadilan itu milik semua sih, bukan hanya milik segelintir orang saja. Jadi meskipun kita berada dalam kalangan yang nggak punya, kita harus tetap yakin, percaya dan terus berdoa bahwa keadilan itu memang ada. Peggy sendiri punya intuisi apa terhadap para terpidana ini? Punya intuisi apa? Punya keyakinan tidak terhadap para terpidana ini bahwa sesungguhnya mereka kan disebutkan orang yang melakukan perbuatan pembunuhan, pemerkosaan, tapi barangkali Peggy punya istilahnya punya pandangan lain? Ya, kalau saya pribadi saya yakin bahwa mereka itu nggak bersalah, insya Allah saya yakin. Oke, Peggy yakin mereka tidak bersalah, ya. bukan pelaku sebenarnya. Oke. Dan keyakinan itulah yang hari ini semestinya dibahas di sidang PK ini dan dibuktikan. Oke. Dan bersama Bu Sugianti juga, ya ini udah beberapa kali datang sini Bu? Saya mendampingi Peggy itu kedua kali. Ya, karena Peggy, Bu, saya pengen ngasih support lagi. Hari ini ada sidang saksi, ya kita dampingi. Kebetulan saya nggak ada sidang juga, jadi akhirnya saya dampingi ke sini. Kita kasih support mereka dan kita juga yakin bahwa mereka adalah bukan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki, karena dari beberapa saksi yang mengatakan seperti saksi Okta bahwa saat itu mereka tidur bersama di rumahnya Pak ET Pasren. Jadi sehingga saya yakin memang mereka berada di rumah Pak ET Pasren pada saat kejadian tersebut. Apapun motifnya itu
kecelakaan ataupun pembunuhan, tapi mereka bukan pelakunya. Oke. Bu Kartini, apa ada yang mau ditambahkan, Bu? Karena kita juga melihat di sini ada ibu-ibu yang mereka juga berharap bahwa mereka bisa merasakan kelegaan seperti yang Ibu rasakan ketika anak Ibu dalam posisi sulit waktu itu. Saya sih hanya mendoakan semoga mereka bisa bebas seperti Peggy bisa bebas, karena mereka tidak melakukan kejahatan. Begitu juga seperti Peggy bisa bebas, bisa kumpul bareng sama keluarga juga. Terima kasih ya Bu Kartini, terima kasih Bu Sugianti sekali lagi ya. Terima kasih ya. Dan terima kasih ya Pak Jaki dan semua tim yang ada di sini ya. Terima kasih ya. Saya mau ajak Peggy sebentar, boleh ya? Oke, siap, boleh. siap. Peggy, saya pengen ajak Peggy untuk ketemu. Ya, sebentar ya Pak. Saya pengen ajak Peggy untuk ketemu dengan keluarganya para terpidana di sini. Untuk bicara sedikit, dan Peggy tadi cerita bahwa kenal dengan Sudirman, betul ya? Betul, ini ayahnya Sudirman berarti. Oke. Kenal Peggy, Pak? Ya kenal. Temannya Sudirman? Iya, teman sekolah katanya. Teman sekolah. Iya. Apa yang mau disampaikan mengenai Sudirman atau titip salam apa segala macam? Ya, saya ingin menyampaikan kepada Sudirman melalui Bapak dan Ilis ya, dan keluarga. Semoga itu semangat, kan, berani ngomong apa aja gitu yang sebenarnya gitu kan. Jangan pernah takut. Kalau misalkan kita takut, sama aja kita kita membiarkan kebohongan ini bisa terus berkembang kan. Kita jangan sampai membiarkan itu lah. Kita harus bicara apa adanya, jujur gitu. Kalau kita memang tidak bersalah, kita katakan tidak bersalah gitu aja. Peggy sendiri terakhir ketemu Sudirman berarti 2016 silam atau? Betul. Ada sekitar beberapa tahun lalu lah pernah ketemu aja. Oke, tapi ya dengar informasi tentang Sudirman terakhir seperti apa atau memang ikutin aja di media? Kalau misalkan dengar kabar sih memang ikutin media sih, Bang. Ikutin media ya? Aja. Oke. Apa yang mau disampaikan, Pak? Barangkali punya harapan supaya kemudian Peggy bisa, barangkali mungkin Sudirman bisa mendapatkan kebebasan seperti apa yang dirasakan Peggy. Peggy kan teman dekatnya Sudirman waktu dulu ya. Makasih juga Peggy udah sabar, udah mau bantu. Belum. Kenapa itu? Ya terharu sih Peggy tuh. Sudirman juga kenal deket sama Peggy. Ya, Sudirman juga sempat sampaikan Sudirman Peggy teman baiknya Sudirman waktu SD. Ya mudah-mudahan doain aja Sudirman bisa bebas. Makasih juga buat Peggy dukungannya, buat netizen semuanya. Waktu Peggy sempat disangka sebagai pelaku, kan ya banyak informasi yang berkembang dan sebagainya. Tapi udah ngobrol mengenai Sudirman mengenai itu. Sudah sih. Apa yang disampaikan Sudirman? Pas waktu saya besok kemarin ditanyain Sudirman bawa-bawa Peggy enggak bawa-bawa Peggy. Jadi di daftar itu tuh sudah ada namanya. 3 DPO bukan Sudirman, dari Sudirman bukan sebenarnya. Okay. Makanya Sudirman juga kaget ada Peggy gitu. Itu disampaikan ke Sudirmannya ngomong sendiri ke saya. Oke, bahwa dia tidak pernah menuduh Peggy Tidak. sebagai pelaku yang ke-9 atau sebagai Peggy Perong itu. Tidak. Tidak, makanya kaget. Sudirman juga bukan saya bawa-bawa Sudirman, bukan. Cuman emang temennya Sudirman. Adiknya Sudirman berarti kenal dong? Siapa namanya coba? Si Lilis. Lilis? Ah. Ya, saya mau menyampaikan yang sabar Bapak, Lilis dan semua keluarga. Pastikan saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya jadi keluarga tuh, terutama orang tua lah, melihat anaknya seperti ini selama 8 tahun tersiksa, terus atas kesalahan ini tidak pernah mereka lakukan. Saya juga pernah merasakan apa yang Sudirman rasakan, dan namun saya alhamdulillah saya lebih ringan daripada Sudirman gitu kan. Sudirman yang lain kan udah 8 tahun, kalau saya kan baru 49 hari, tapi saya merasakan bagaimana rasanya itu 49 hari itu rasanya lama banget. Rasanya itu benar-benar nggak bisa diungkap dengan kata-kata sih. Pokoknya hati dan batinnya benar-benar perih dan benar-benar sangat tersiksa di sana. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah ada di sini, sudah bersama keluarga, dan semoga saya berharap bisa mendoakan Sudirman dan rekan-rekan yang lain bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini, dan semoga suatu saat nanti Sudirman bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya bersama keluarga, dan semoga bisa terbebas, amin. Karena tetap percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Pertemanan itu bukan berarti bahwa seseorang dituduhkan melakukan sesuatu kemudian yang lain terlibat. Tuduhan tersebut memang harus dibuktikan dengan
dengan bukti-bukti yang saintifik, bukti-bukti ilmiah yang memang harus bisa dicerna oleh publik dan logika publik. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi buat Lilis ya. Ini Lilis, ini kamu tahu Lilis ini adiknya keberapa nih? Kurang tahu kalau adik berapa, masih mau tahu. Adik ya, luar biasa. Oke lah, sukses ya untuk apapun yang sedang diperjuangkan hari ini, dan semoga ya Peggy juga punya niat baik datang ke sini ya untuk membuktikan bahwa terus memberikan dukungan moral kepada apa yang sedang berjalan di sini. Oke, Peggy ya. Terima kasih Peggy. Terima kasih Pak, terima kasih ya Lilis ya. Kembali. Kafinya pulang itu benar. Bohong, soalnya bareng terus sampai pagi di kontrakan rumah Pak RT Paslen. Sobat, saya bersama dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada hari ini di persidangan. Ada Mas Teguh, ada Mas Pram, ada Mas Udin, dan ada Mas Okta. Kalau Mas Okta saya sudah pernah wawancara sebelumnya ya. Jadi Mas Okta, apa yang disampaikan di muka persidangan ini nggak jauh berbeda dengan apa yang kita wawancara kemarin. Apa yang Anda perdengarkan? Iya, nggak jauh berbeda. Mas Okta mau menyampaikan bahwa para terpidana tidak berada di tempat yang dituduhkan dan mereka menginap bersama-sama. Iya. Jadi malam itu menginap bersama-sama. Minta bersama-sama di rumah Pak RT. Apalagi yang disiapkan nanti untuk bersaksi, Mas Okta? Ada persiapan khusus dalam kesaksian atau apa yang mau disampaikan, Mas? Persiapan mental aja. Mental aja ya. Jadi Mas Okta dan ini Mas Udin juga nginap ini ikut? Bukan? Bareng. Ada Mas Okta sama Mas Udin yang sama Pram juga? Iya. Nginap dan Teguh. Ini nginep bareng-bareng semua? Bareng di kontrakan Pak RT Paslen. Oh. Anaknya. Waktu itu Okta kalau nggak salah masih di bawah umur ya ceritanya waktu itu, masih 15 tahun, sehingga tidak diperdengarkan keterangannya di muka persidangan. Tidak dihadirkan di muka persidangan. Oke. Tapi kalau Mas Teguh Apa? ada di sana? Ada di lokasi, yaitu di rumah RT kontrakan Pak RT Paslen. Bersama 5 terpidana. Oke, jadi yang kalau katanya dari jam 9 malam di rumah Bu Nining, habis itu bubar, udah lihat kan wawancara saya itu ya, dan kemudian kafinya pulang, itu benar? Bohong, soalnya bareng terus sampai pagi di kontrakan rumah Pak RT Paslen. Ada siapa aja sih di kontrakan itu, Mas Teguh? Kalau saya ingat Teguh, ya itu 5, Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Teguh, Pram, Udin, sama Okta, sama si Kapi. Kafi juga? Iya. Minus Sudirman ya? Enggak. Dan minus Rivaldi? Enggak ada. Kalau Rivaldi aja nggak kenal. Oke, jadi nggak ada Rivaldi dan nggak ada Sudirman waktu itu? Iya. Tapi sisanya berarti ada 6. Ada 5 berarti, minus Saka juga nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti ada 5 terpidana itu punya alibi bahwa menginap bersama-sama itu ya. Kalau ada orang yang bertanya apa buktinya dan sebagainya, apa yang mau dijelaskan kalau sama Mas Teguh? Ya buktinya paling ya ini si Pram, Okta, sama si Udin yang lihat bahwa Teguh tidur di situ. Kamu juga tidur di situ? Iya. Oke. Jadi kalian meyakini bersama-sama bahwa memang tidur nginap bareng pada malam itu. Iya. Dan kalau pada akhirnya kejadian disebutkan bahwa ada dugaan pembunuhan, ada dugaan pemerkosaan, itu ya bukan mereka. Bukan mereka? Ya bukan mereka, karena mereka lagi bareng-bareng sama kita semua, nggak ada yang kemana-mana. Apa persiapan Anda dan apa yang akan disampaikan hari ini? Ya jawab yang sejujurnya sih. Udah ketemu sama mereka? Sedih Mas ya? Apa yang paling sulit untuk dilupakan
kalau melihat wajah mereka, Mas? Ya kalau dekat mah sama Supri aja sih. Sama Supri, tapi Mas Pram sudah menyampaikan, menyesali apa yang pernah disampaikan di persidangan sebelumnya. Kenapa selalu, Mas, kalau mengingat itu kok bawaannya selalu terharu, Mas Pram? Ya apa, nggak nyangka aja gitu mereka bisa ditangkap gitu, padahal mereka nggak ngelakuin. Kalau bisa bicara dengan mereka dari hati ke hati, apa yang ingin Mas Pram sampaikan? Ya pasti mau minta maaf sih. Mas Pram udah siapin mental itu? Siapa? Dan nanti akan disampaikan juga. Dan tentu saja kalau ada konsekuensi ke depannya, Mas Pram siap untuk menghadapi. Bahwa Mas Pram bersama dengan 3 teman lainnya ini menyatakan bahwa betul-betul pada malam itu nginap bersama di rumah kontrakan Pak Pasren, bahkan bersama dengan Kavi. Iya. Mas Pram udah lihat wawancara saya dengan Kavi? Sudah. Menurut Mas Pram apa yang mau ditanggapi dari situ? Ada komentar mengenai wawancara? Mas Udin udah lihat wawancaranya, Mas? Artinya keterangan Kavinya udah dia disampaikan, udah dengar juga, Mas. Apa yang mau ditanggapi dari itu? Tanggapi ya bahwa Kavi itu bohong, bahwa keempat ini bersama tidur bareng di kontrakan anak PRT Pasren. Malam itu tidur bareng. Termasuk Okta juga ya sudah mengatakan kepada saya waktu itu ya, Okta ya. Iya Pak. Bahwa itu tidak sebenar-benar terjadi. Yang disampaikan oleh Kavi kepada kita semua lewat saya, itu seperti apa yang sebenarnya? Ya kami itu berkumpul di rumah warung ini, di rumah Adi, lalu di rumah kontrakan Pasren. Yang dikatakan kami itu bahwa dia bukan yang sudah. Kalau bisa bicara langsung kepada Kavi lewat media ini, apa yang mau Anda sampaikan kepada Kavi atau Pak Pasren mungkin yang mereka menafikan mereka nggak nginep kok, atau mereka nggak ada bersama-sama dengan saya di atas jam 9 malam, kan itu yang disampaikan. Kalau bisa bicara kepada Kavi, ada yang mau bicara? Kamu mau bicara? Ayo Pi, jujur lah Pi lah. Kalau memang merasa teman-teman ini tidak melakukan pembunuhan itu atau yang diduga pembunuhan itu, katakan jujur bahwa kami bersama dengan 5 terpidana itu di rumah kontrakan kosong itu. Sampaikan kepada Pak Pasren atau Kavi? Sama? Sama. Ada yang mau ditambahkan? Ya kecewa sih si KP tidak berkata sejujurnya bahwa 5 terpidana dan sama si Teguh Pram tidur di rumah kontrakan PRT Pasren. Sangat kecewa, tidak mengakuinya. Baik, itu yang disampaikan kepada kita, dan kita tentu saja menghargai itu, dan kita akan melihat kesaksian para saksi fakta yang disebutkan merupakan alibi dari para terpidana. Saksi-saksi alibi yang mengatakan bahwa sesungguhnya para terpidana tidak ada di tempat yang seperti yang dibicarakan, bukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak seperti dituduhkan, dan mereka bersama-sama menginap di kediaman Pak Pasren dan Kavi waktu di rumah kontrakan. Begitu ya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas Pram. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Berani nih anak ini. Kemarin dia menghadapi Peter Ramadoni. Dia ngambil gembok, pukul-pukul di kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Adi Saputra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya. Saat 2016 lalu, dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau sidang PK yang diselenggarakan Rabu pagi di PN Cirebon.
Tangis Hadi pun pecah lantaran tak kuat mengingat-ingat kembali kejadian kelam yang dialaminya saat mendapat perlakuan kejam dari pihak kepolisian. Di situ kami disambut, disuruh jongkok. Terus awal saya disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi, Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Keenam terpidana kasus Vina kembali menjalani sidang peninjauan kembalinya hari ini. 6 terpidana tersebut antara lain Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa 2016 lalu. Dalam sidang PK yang beragendakan mendengarkan keterangan para saksi ini, juga menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Ahmad Saifuddin. Keempat orang saksi ini mengaku bersama 5 terpidana di malam kejadian kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Sehingga mereka sangat meyakini jika para terpidana ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengenai penyiksaan yang dialami oleh terpidana, Ibtu Rudiana sempat disebut-sebut terlibat di dalamnya. Akan tetapi, secara tegas Ibtu Rudiana membantah semua tudingan yang mengarah kepada dirinya. Barangkali juga bisa cerita kepada kami, Pak, mengenai 8 tahun silam, karena beragam tudingan diarahkan kepada Pak Rudiana, termasuk disebutkan setelah kejadian Bapak mencurigai sepeda motornya, Bapak melihat sekitar sampai pada akhirnya bertemu dengan Aib dan Dede. Bahkan belakangan disebutkan bahwa Dede mengatakan ada pengaruh Pak Rudiana, menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga berkata demikian, ada pengaruh Pak Rudiana di sana untuk mengatakan peristiwa pelemparan, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu, Pak? Tuduhan serius itu, Pak? Baik, tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Namun saya merasa yakin bahwa kebenaran tidak pernah salah. Ya, kaitan dengan hal-hal lain, mungkin itu ranahnya ke penyidikan, biar para penyidiklah yang menyampaikan. Saksi yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus Vina Eki meyakini bahwa para terpidana sempat menginap di rumah RT Abdul Pasren. Namun Abdul Pasren sudah membantah kesaksian tersebut dan mengaku semua terpidana tidak pernah bermalam di rumahnya. Waktu kejadian itu disebutkan bahwa para terpidana menginap di tempat Pak Pasren. Itu kan yang disampaikan oleh keluarga terpidana, termasuk pengakuan para terpidana. Yang mana yang betul, Pak? Tidak nginep di rumah saya. Tidak ada yang nginep. Gitu. Jadi tidak nginep di rumah saya, sedangkan saya tidur di rumah sendiri. Itu rumah sebelah rumah saya. Mas Kafi, waktu itu disebutkan bahwa Mas Kafi bersama-sama dengan orang-orang itu malam kejadian tanggal 27 di warung ini. Betul tidak? Ini aja kepada Mas Abi. Enggak apa-apa, Mas, cerita aja, Mas. Versinya Mas Kafi. Betul nggak bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bu Nining di depan
Gang Bakti. Nggak apa-apa mas, cerita aja mas, versinya mas Kak. Betul bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bu Nining di depan Gang Bakti 3? Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga, oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Bapak mengatakan kepada kami, mengatakan kepada saya Abraham Silaban di sini, Ya. bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini, anak-anak itu tidak menginap di rumah Bapak. Iya, tidak nginep di rumah saya. Itu kejujuran Pak. Betul. Setelah saya Pak, itu jujur Pak. Ya, betul. Itu jujur ya Pak. Ya. Udah disumpah ya Pak ya? Iya, udah disumpah. Quran Mas, takut. Masya Allah. Benar, apa yang Anda sampaikan? Benar. Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu? Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak nginep di rumah? Tidak. Sesuai di persidangan? Iya, sesuai di persidangan. Sudah disumpah? Sudah disumpah.